Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan podcast kelompok 2A. Sebelumnya kita kan sudah membahas mengenai berakhlakologi di tempat kerja masing-masing. Nah, untuk kesempatan ini kita akan membahas mengenai analisis isu dalam upaya mewujudkan smart governance. Oke, sebelumnya perkenalkan kembali, saya Neni Siti Syakbaniah. Saya peserta latsar CPNS Kabupaten Kuningan, golongan 2, angkatan 3 dari kelompok 2A. Saat ini saya bekerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan. Dan narasumbernya itu kita sudah tidak asing lagi kan? Ya, perkenalkan, ini adalah anggota kelompok 2A. Silakan teman-teman untuk memperkenalkan diri, dimulai dari Teh Siska terlebih dahulu. Silakan deh. Ya, terima kasih Teh Neni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Triwiya. Saya bekerja di UPTD Puskesmas dan TP Cibimbing sebagai nutrisionis. Ya, selanjutnya silakan Teh Marini untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Teh Neni. Perkenalkan, nama saya Marini. Saya bekerja di instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan. Terima kasih Teh Ya, Neni. sama-sama. Silakan ke Adik. Baik, terima kasih Teh Neni. Semuanya perkenalkan kembali. Nama saya Ade Radiana. Saya bekerja di instansi bagian pengadaan barang dan jasa Setda Kabupaten Kuningan. Oh ya, terima kasih. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ya ke acara diskusi kita. Tapi sebelum dilanjut nih ke pembahasan diskusinya, saya mau tanya dulu, kira-kira menurut pendapat teman-teman semua, apa sih smart governance itu? Boleh dijelaskan oleh Adik terlebih dahulu? Baik, kalau menurut saya, kalau dari segi bahasa sih ya, didefinisikan itu pemerintahan yang cerdas ya. Kemudian kalau dari segi yang lain, bisa juga didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah untuk membuat keputusan yang baik melalui dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin seperti itu Teh, kalau singkatnya ya. Oh ya, jadi smart governance itu sistem pemerintah yang didukung oleh teknologi informasi gitu ya, Ade ya? Iya, betul Teh. Nah, kalau misalnya menurut Teh Marini, smart governance itu seperti apa sih Teh? Baik Teh Neni, kalau menurut saya smart governance itu yaitu tata kelola pemerintahan yang cerdas. Tujuannya untuk mewujudkan peningkatan kinerja, pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efektif kebijakan publik. Oh, jadi untuk memudahkan kerja gitu ya, maksudnya kan? Iya, betul Ya. Teh Neni. Kalau misalnya, kalau menurut Teh Siska, smart governance itu seperti apa Teh? Ya, sama seperti tadi yang AAD dan Teh Marini bilang bahwa smart governance adalah tata kelola pemerintahan yang cerdas, di mana di dalamnya itu sudah melibatkan teknologi-teknologi yang terkini Teh. Seperti itu. Iya, ya. Saya pernah baca nih, smart governance itu diwujudkan salah satunya menjadikan pribadi ASN sebagai pribadi yang smart ASN. Nah, salah satunya itu kan melalui teknologi informasi ya, seperti tadi yang dijelaskan oleh Ade dan Teh Marini dan Teh Siska. Jadi kan salah satunya itu mewujudkan pemerintahnya dengan cara sistem pemerintah berbasis elektronik. Kira-kira nih, di instansi tempat teman-teman bekerja, sudah ada belum sih penerapan SPBI itu sendiri? Silakan mungkin dijelaskan Teh Siska terlebih dahulu Teh, sistem pemerintah berbasis elektronik seperti apa yang ada di Puskesmas Teh Siska bekerja? Ya, mungkin untuk yang di puskesmas seperti contohnya misalkan Simpeg, Ekin, tapi untuk di program saya sendiri yaitu kan saya pegang nutrisionis ya. Ada yang namanya itu EPPGBM yaitu elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat, di mana di aplikasi itu terdapat status gizi balita-balita yang ada di wilayah puskesmas. Jadi setiap bulannya itu kita melakukan penimbangan dan juga pengukuran tinggi badan, lalu kita masukkan ke aplikasi tersebut. Seperti itu, Teh. Oh, jadi Puskesmas Teh Siska juga sudah mendukung smart governance ya melalui aplikasi yang tadi Teh Siska sebutkan. Kalau misalnya di Ya, betul. sekretariat daerah, ya,
kalau misalnya di sekretariat daerah di tempatnya AAD, bagaimana sistem SPBE di sana AAD? Ya, baik. Kalau di saya ya di sekretariat daerah, khususnya di bagian pengadaan barang dan jasa, itu sudah menerapkan sistem SPBE. Contohnya dengan penggunaan ada namanya satu aplikasi SPSE, Sistem Pengadaan Secara Elektronik, di mana di sana semua kalangan ya dari mulai masyarakat, penyedia, PPK itu bisa mengakses informasi terkait pengadaan barang dan jasa. Informasi dari mulai pengumuman paket, dari mulai open tender ya sampai pengumuman pemenang itu bisa dilihat di sana. Yang kedua ada namanya aplikasi SIKAP. Atau singkatannya Sistem Informasi Kinerja Penyedia. Di sana penyedia atau vendor terdapat aplikasi untuk memonitor bahwa si penyedianya itu benar gak sih dalam pelaksanaannya sebagai penyedia atau vendor gitu. Nanti di sana ada penilaiannya seperti itu. Jadi kalau misalkan penilaiannya buruk, kemungkinan untuk proyek selanjutnya itu tidak bisa digunakan lagi jasanya seperti itu. Kemudian ada juga Sirup, nama aplikasinya Sirup, sistem rencana umum pengadaan. Itu biasanya digunakan oleh PPK ya dari instansi ya untuk merencanakan pengadaan-pengadaan yang dibutuhkan oleh instansinya. Dan ada juga nih Teh yang terakhir nih yang lagi dikembangkan oleh tim Barjas ya, tim Barjas Kuningan. Itu dan namanya ada Aksi KPK. Aplikasinya itu singkatannya aplikasi kinerja pengendali kontrak. Nah, itu saat ini sedang dikembangkan ya oleh tim ahli. Insya Allah akan segera di-launching. Mungkin seperti itu Teh. Ternyata banyak juga ya. Mungkin tapi aplikasi itu tuh berarti berhubungan dengan masyarakat luar juga yang ada ya? Iya, berhubungan Teh. Jadi kan utamanya yang SPS itu ya. Jadi semua orang tuh bisa tahu gitu. Lagi ada pengadaan apa sih sekarang nih di pemerintahan. Misalkan hari ini lagi ada pengadaan di desa apa. Nah, itu bisa dipantau sama semua orang gitu. Jadi ini juga termasuk keefektifan kita ya dalam pengadaan barang jasa dan juga monitoring juga oleh semua orang. Jadi uangnya itu atau pembelajarannya itu bisa terarah, bisa jelas. Seperti itu Teh. Ya baik, terima kasih Ade. Kalau misalnya di tempatnya Teh Marini, penerapan SPBE seperti apa yang ada di sana Teh? Contohnya? Baik, Teh Neni, di sini saya akan sedikit membahas mengenai Simpeg. Jadi Simpeg itu yaitu aplikasi kepegawaian berbasis web ditujukan untuk pegawai agar dapat mengakses dan mengelola data dan proses kepegawaian. Jadi Simpeg ini bisa mengelola data kepegawaian seperti pendataan pegawai dan proses perencanaan informasi kepegawaian. Setelah itu penggajian, penilaian angka kredit, mutasi pegawai, dan sistem pelaporan. Simpeg juga bisa melakukan penginputan, pengawasan, dan monitoring dalam hal data kepegawaian. Salah satu manfaat dari Simpeg itu yaitu jadi misalnya pembuatan laporan dapat mudah dikerjakan dan memudahkan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan kepegawaian seperti angka kredit, misalnya pegawai. Manfaatnya itu, Teh, kalau fungsinya bisa mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi. Salah satunya itu ada juga sih bisa menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan sumber daya manusia. Itu, Teh Neni, sedikit mengenai Simpeg. Jadi Simpeg itu jadi memudahkan untuk apa ya Teh? Misal Teh memudahkan Ya, seperti agar penginputan data gitu Teh Neni. Penilaian angka kredit. Iya ya. Kira-kira dari Simpegnya itu tersendiri pasti ada hambatannya. Kira-kira ada hambatan seperti apa Teh? Dan mungkin ada solusinya. Jadi kayak resiko pasti ada faktor manajemen risikonya kan di sana ya. Kalau setiap SPB itu pasti ada manajemen risikonya.
Nah, kalau untuk Simpeg sendiri, bagaimana untuk memanajemen risiko tersebut? Ya, kendalanya paling kalau untuk Simpeg, lupa absen ya, Teh, ya. Misalnya kan, absennya harus tepat waktu, misalnya 1 menit kurang aja atau satu menit lebih misalnya gitu kan, jadi, terlambat misalnya kayak gitu, Teh. Paling itu sih. Simpeg itu bisa diduplikat oleh orang lain nggak sih, Teh? Misalnya nih, saya tuh mau absen, tapi kondisi saya berada di luar nih. Nah, itu bisa digantikan sama orang lain nggak, Teh, untuk absennya? Atau seperti apa? Kalau setahu saya sih itu kan yang didaftarkan, pakai handphone kita sendiri ya, jadi tidak bisa diakses oleh orang lain, Teh. Jangkauannya juga terbatas. Jadi, harus di sekitaran kantor gitu. Oh iya, jadi walaupun ada manfaat, ada juga kekurangannya. Kekurangan, Kira-kira, betul. ya, kira-kira mau nanya pendapatnya Adik misalnya, untuk menutupi kekurangannya tersebut, kira-kira ada gagasan kreatif apa sih Adik untuk memperbaiki sistem Simpeg itu? Adik ada ide nggak, Adik? Oh, mungkin kalau menurut saya itu bisa diperbaiki lagi ya dari segi security-nya ya, security dari aplikasinya atau dari intinya tim pengembang harus lebih berinovasi lagi sih dalam pengembangan Simpeg ini. Karena saya yakin Simpeg ini bisa bermanfaat ya bagi kita semua, mungkin karena aplikasinya masih sumber jagung gitu ya, jadi mungkin masih ada kendala-kendala seperti itu ya. Jadi mungkin kedepannya akan lebih sempurna sih Teh aplikasi ini. Saya berharapnya seperti itu Teh. Oh ya, terima kasih Adik. Kalau menurut Teh Siska, kan tadi kata Teh Arin itu Simpeg itu walaupun ada manfaat, ada juga faktor resikonya. Karena kalau kita lupa absen atau kita berada di luar, jadi nggak bisa absen. Kalau menurut Teh Siska nih, kira-kira inovasi seperti apa yang bisa memperbaiki hambatan tersebut, Teh? Kalau menurut saya untuk memperbaiki hambatan tersebut, bisa dengan seperti yang tadi Ade bilang bahwa terus diupdate aplikasinya, bisa juga karena gini ya kalau Simpel itu kan, aplikasi web, dia belum terdapat di aplikasi, apa namanya itu, Play Store. Jadi diusahakan supaya orang maksudnya pegawai yang akan mendownload aplikasi tersebut itu bisa langsung gitu ya, bisa misalkan dimasukkan ke Play Store, bisa juga, dengan lebih ini ya, karena mungkin, nggak semua pegawai yang masih muda-muda ya, kadang banyak juga pegawai yang, maaf ya maksudnya udah berumur gitu, udah mau pensiun, kadang suka nggak ngerti tentang teknologi, mungkin lebih dipermudah juga mungkin ya, jadi biar, hambatan-hambatan itu tidak terjadi lagi gitu, seperti itu. Ya, terima kasih teman-teman. Tadi kita sudah menganalisis isu-isu mengenai penerapan SPBE yang ada di lingkungan di tempat kerja masing-masing. Walaupun tadi ternyata ada beberapa isu nih, tapi di samping isu tersebut ada solusi untuk menjawab isu tersebut. Ya, sekian diskusi dari kelompok 2A. Kurang lebihnya kami memohon maaf karena kami di sini masih belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.